Aduh, hidup tuh ngapusin banget ya bro. Hah? Kenapa lu? Tumben banget mikirin hidup. Ya nggak tahu. Soalnya berapa hari belakangan ini gua ngerasa hidup gua flat banget. Makanya lu hidup tuh cari kegiatan, jangan nonton anime mulu, guna kagak nambah stres iya. Jangan kau hina tempat tinggal istri-istriku ya. Stresnya gak ketolong. Katain aja ya lah, gua boleh risau anjir. Oke lah. Kebetulan gue juga gabut. Tapi bayarin gue juga ya. Lah, beli sendiri lah. Waduh, nggak ada duit gue mah. Bayarin lah, sekalian ngurangi hutang lu ke gue. Cih, dasar miskin. Yaudah ya lo, gue beliin. Oke, let's go. Lu mau yang isi apa Bi? Ayam apa telur? Yang isi penderitaan ada nggak? Tolol. Udah kece mau yang isi apa? Gue mau yang isi ayam aja. Ya udah, gue yang isi telur aja. Yaudah, lu tunggu aja di bangku, biar gue yang bayar. Lu tunggu aja. Saya beli ini 4 bu. Oke, totalnya 10.000 aja nak. Ini ya bu uangnya. Lama banget lo anjir. Perut gue udah keroncongan anjir. Yang sabar ya Lambung. Bentar lagi bakal ada makanan gratis. Ya maaf, lagian udah gratis request cepet loh. Padahal ditut banget, kayak wiwi yang nanya kapan nikah selebaran. Waduh, sorry. Yaudah, sini duduk. Baby, lu lihat cewek itu nggak? Kok dia kayak bingung gitu? Kenapa ya? Mana gue tahu. Emang gue pacarnya. Tapi kayaknya dia lagi bingung mau beli apa. Lu samperin sana Bi, bantuin tuh cewek. Malas ah, gue nggak terlalu ngurus. Dan gue nggak suka ikut campur urusan orang. Siap deh, si paling gak ikut campur. Tapi kalau dipikir-pikir nggak ada salahnya sih gue bantuin. Yaudah, gue ke dia dulu ya Ram. Oke, semangat Bi. Kalau diterima, double date kita. Duh, beli yang mana ya? Roti biasa atau roti panggang? Permisi, kamu kok kayak kebingungan gitu? Ada yang bisa aku bantu? Gak ada kok. Aku cuma lagi bingung aja mau pilih roti biasa atau roti panggang. Hehe. Oh, pilihan gampang itu mah. Sekarang kamu lagi gimana? Lapar banget atau lapar biasa? Soalnya kalau kamu lapar banget, saranku roti panggang. Tapi kalau nggak terlalu lapar, ya pilih roti biasa aja. Gitu. Oh gitu ya. Makasih ya. Sama-sama. Oh iya, kenalin, aku Bian. Aku anak kelas 9B. Salam kenal. Aku Alvera. Aku juga dari kelas 9B. Hah? Kita sekelas? Kok aku nggak tahu? Hehe. Soalnya setiap hari aku duduk di pojok belakang. Jadi aku jarang banget ikut main sama teman-teman sekelas. Karena itu, kayaknya banyak ada yang gak nyadar kalau aku ada di kelas. Oh, gitu. Yaudah, aku pergi dulu ya. Kalau butuh bantuan bilang aja. Siapa tahu aku bisa bantu. Iya. Makasih ya, Bion. Sebelum itu, kamu mau makan di mana? Gak tahu juga. Kelas kan baru dipel. Jadi, kayaknya aku makan di kantin deh. Oh, tapi bangku kantin udah penuh. Gimana kalau kamu duduk sama aku dan temanku? Emang gak apa-apa kalau aku gabung? Aman aja, temanku asik kok. Minus agak dongo dikit. Yaudah, aku bayar dulu ya. Nanti baru aku ke kamu. Oke. Wih, gimana Bi? Diterima nggak? Diterima apaan? Emang gue habis ngapain? Dongo. Oh iya, katanya si Freya mau duduk di sini. Nggak apa-apa kan Bi? Hah? Freya mau kesini? Ngapain anjir? Katanya sih mau belajar di sini. Soalnya kan kelas habis dipel sama yang piket pagi. Terus perpustakaan lagi penuh gara-gara mau tes. Oh, ya udah nggak apa-apa. Malahan bagus. Soalnya cewek yang tadi mau duduk sini. Hah? Cewek tadi mau duduk di sini? Dia minta duduk di sini kah? Kagak, gue nawarin tadi. Anjay, double date kita. Kayak lu udah jadian aja sama Freya. Gue pasti bakal jadian sama dia ya. Tinggal tunggu waktu aja. Siap deh. Permisi.
Awas ya Ram kalau kamu berisik atau ganggu aku belajar. Aku lempar kamu ke kolam ikan depan. Waduh, galak banget calon masa depan. Tenang Frey, aku gak bakal ganggu istri masa depanku yang sedang belajar. Mau aku pesanin minum gak? Biar belajarnya makin enak. Hehe. Gak usah, aku bawa minum sendiri. Lagian aku cuma sebentar di sini, paling sampai lantai atas kering. Tuh kan Ram, baru juga duduk udah kena tolak. Sosokan mau ngajak double date. Bangke. Maaf, apa aku mengganggu? Kayaknya mejanya udah penuh. Enggak kok. Sini Fer. Pas banget. Kenalin, ini temen aku, Rama, yang tadi aku bilang dongo. Terus ini Freya, dari kelas kita juga. Loh, bukannya kamu yang duduk di barisan belakang itu ya? Yang sering baca buku sendirian? Iya, aku Vera. Salam kenal ya, Vera. Gila Ruby, lu beneran bawa harta karun kelas kita anjir. Kok baru sadar kalau ada cewek estetik ini di kelas kita. Bacot banget lu. Udah, duduk Fer. Si Rama mah emang agak rada-rada. Iya, makasih ya Bian. Oh iya, tadi makasih juga sarannya. Aku akhirnya beli roti panggang, soalnya aku emang belum sarapan sih dari rumah. Bian ngasih saran apa ke kamu? Jadi tadi kan aku bingung mau beli apa. Nah, terus Bian datang dan ngasih saran. Sarannya kalau aku nggak terlalu lapar, disaranin beli roti biasa aja. Tapi kalau udah nggak kuat, disaranin beli roti panggang. Bian sejak kapan jadi pintar? Gila sih, mengalahkan 7 keajaiban dunia. Bangke ya kalian berdua. BTW Frey, lu lagi belajar apaan? Aku lagi belajar fisika, kimia, dan matematika. Lah, kenapa nggak belajar musik? Kata Rama, cita-cita kamu pengen jadi gitaris. Nggak apa-apa. Aku juga mikir ini bakal jadi hal yang penting. Jadi lebih baik aku belajar hal lain selain musik. Oh, gitu ya. Ya udah, semangat deh. Belajar ini lebih penting. Penting apanya? Ini hanya menambah beban pikiranku saja. BTW guys, abis ini pelajaran apa ya? Kalau nggak salah sih pelajaran PKN ya. PKN ya? Biar gue tebak. Pasti dia gak bakal masuk lagi. Udah 3 minggu anjir deh nano aja. Mau gimana lagi? Aslinya sih bisa datang, tapi animator kita aja yang malas gambar. Soalnya nggak ada dempelan guys. Udah tanya ini sama viewer. Udah jam 9.55 ternyata. 5 menit lagi bel. Mau ke kelas gak Bi? Ayolah. Kayaknya kelas juga udah kering. Ya udah guys, aku sama Rama mau pergi dulu ya. Iya. Karena ayo kita ke kelas juga. Guys, seperti biasa, guru PPKN tidak bisa hadir lagi hari ini. Jadi, dia mengizinkan kita untuk belajar bebas. Tapi, katanya kalau nggak belajar juga nggak apa-apa sih. Soalnya itu nggak berpengaruh ke dia, tapi berpengaruh ke kita. Jadi, serah kalian mau belajar atau enggak, oke? Tuh kan bener apa kata gua? Gak bakal masuk dia. Jadi, kita mau ngapain sekarang nih Bi? Kan kita gak mungkin belajar juga. Gimana kalau kita main game waktu SMP? Game SMP? Game apaan? Truth or Dare. Wah, Truth or Dare ya? Boleh tuh. Gue juga udah lama gak main. Ayolah, gas. Tapi kalau berdua doang mah nggak seru lah. Kita aja yang lain lah yuk. Tapi ngajak siapa ya? Oh, gue tahu ngajak siapa. Misi Nana Freya. Jadi kan kita main game Truth or Dare nih. Tapi kita kurang orang. Kamu mau ikut gak Nana Freya? Kurang orang soalnya. Maaf, tapi kita disuruh belajar, bukan main. Jadi, aku nggak bisa. Ayolah Freya, aku tahu kamu suka belajar. Tapi, kalau belajar kelamaan juga nggak baik lah. Istirahat dulu ya. Ayo. Kalau aku bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Aku nggak ada waktu buat main-main. Lebih baik, kalian belajar juga daripada buang waktu buat hal yang nggak jelas. Udahlah, kalian cuma ganggu aku aja. Oh, oke. Ayo Bi, Freya nggak mau. Rama, Bian, kalian mau main game ya? Aku mau ikut dong. Boleh nggak? Oke. Kalian mau main game apa emangnya? Kita mau main Truth or Dare-in. Gimana? Mau ikut? Oh alah, terorder ya? Game muka SMP? Tunggu, kita kan emang masih SMP. Yaudah ya, aku ikut. Oke, ayo. Tapi aku ngajak Vera ya. Biar genap 4 orang kita. Biasa aja Bi, nggak ada yang larang.
Lari ada Dajjal! Dua kota yang tidak dimasukin Dajjal di akhir zaman. Tangerang keras, Bos. Fair? Sibuk nggak? Jadi kita mau main truth order nih, bareng Rama sama Erin. Tapi kurang satu orang. Ikut yuk, biar pas berempat. Aku? Tapi, aku nggak pinter main gituan, Bian. Nanti, kalau aku bingung jawabnya gimana? Alah, nggak apa-apa Fair. Susuran aja, nggak bakal ada pertanyaan aneh-aneh kok. Janji. Terus kalau kamu nggak ngerti, kita bisa bantuin ajarin. Ya udah deh. Kalau nggak ngerepotin, aku ikut. Oke, let's go. Aturannya standar ya. Yang kena ujung botol ini harus pilih truth atau dare. Dan kalau nggak ada yang mau ngelakuin tantangan yang dikasih, akan diberi hukuman. Oke Mian, putar. Wah, Rama duluan. Gampang. Karena ini putaran pertama, aku pilih dare aja. Kasih aku tantangannya paling gokil. Oke, berhubung tadi kamu gagal mencet Freya main, tantangannya adalah kamu harus pinjam pulpen ke Freya, tapi harus pakai gombalan sampai dia senyum. Kalau gagal, kamu harus beliin kita es jeruk di kantin. Gimana? Berani nggak? Erin, bukannya itu keterlaluan. Kasihan Ramanya. Freya kan orangnya galak kalau lagi belajar. Haha, tenang aja Fair. Si Rama mah udah kenal dari marahnya si Freya. Dasar buta cinta. Ya udah, gimana Ram? Berani? Beranilah. Lihat ya, kalian gak akan bisa terima es jeruk dariku. Misi Nona Freya, si anak paling rajin seangkatan. Mau apa lagi, Rama? Kan sudah dibilang, aku nggak mau main. Bukan mau macet main kok. Aku mau minjem pulpen aja. Soalnya pulpenku tiba-tiba macet setelah lihat kamu. Apa hubungannya? Pulpen macet sama aku. Ya, soalnya pulpennya minder. Dia ngerasa kalau dia masih sanggup untuk nulis kata-kata yang seindah wajah kamu hari ini. Jadi, boleh minjem pulpen gak? Rama, kamu tahu nggak? Tahu apaan? Tahu kalau aku ini ganteng dan cocok di masa depanmu. Bukan. Aku tahu kalau balasan itu adalah alasan paling gak masuk akal yang pernah ada di hidupku. Ini pulpennya, ambil aja. Tapi tolong, jauh-jauh dari meja aku. Aku mau fokus. Ya, pulpennya sih dapet, tapi syarat dari teman-teman belum. Freya, senyum dikit dong. Masa cantik-cantik gitu mukanya ditekuk terus sih kayak ulangan matematika yang dapat 0? Enggak juga, deng. Freya mah mau gimana juga tetap cantik. The perfect woman in the world gitu loh. Hehe. Haha, nggak jelas banget sih kamu. Udah, sana pergi. Woi, lihat gak? Dia senyum dikit tadi. Gue menang. Gue mah jadi telat berkalian ya. Astaga, Rama. Aku beneran takut tadi. Aku kira kamu bakal dilempar buku sama Freya. Wah, curang banget. Itu mah bukan senyum. Tapi Freya itu lagi ketawain kamu, soalnya kamu dungu. Tapi tetap aja hitungannya senyum, Erin. Oke, sah. Sekarang giliran Rama yang muter botolnya. Ayo, sasaran berikutnya siapa? Nah, kena kamu Vera. Sang gadis pemalu kita akhirnya mendapat giliran. Aku? Duh, kenapa cepat banget? Kenapa mah terakhir aja sih? Hehe, ayo Fair. Jangan tegang gitu. Pilih apa? Truth atau dare? Kalau pilih dare, aku takut gak bisa lakuin. Jadi, aku pilih truth aja deh. Oke, turut ya? Aku punya pertanyaan bagus. Fair, jujur ya. Di antara kita berempat, atau mungkin di kelas ini, siapa sih orang yang paling sering kamu perhatiin diam-diam? Waduh, berat nih pertanyaan. Ayo Vera, jujur aja. Siapa yang bikin kamu sering bengong di kelas? Pertanyaan kok gitu sih? Aku nggak pernah perhatiin siapa-siapa kok. Ingat aturannya, Vera. Harus jujur. Kalau bohong atau nggak mau jawab, hukumannya lari keliling lapangan basket 5 kali sambil teriak aku sayang guru PPKN loh. Jangan. Oke, aku jawab. Tapi janji ya, jangan berisik. Sebenarnya aku selama ini suka ngeliatin Bian. Hah? Siapa? Yan siapa tadi? Gak kedengeran. Maksudnya aku suka kagum sama Freya gitu. Soalnya dia keren banget.
bisa fokus dalam pelajaran gitu meskipun kita berisik begini. Aku pengen punya keberanian kayak dia buat bilang tidak kalau keganggu. Hehe. Yo, kirain naksir sama siapa? Ternyata ngefans sama si Nona Freya. Tapi emang bener sih, Freya itu mentalnya baja. Oke, jawabannya diterima. Ah, udahan lah guys. Udah mau pulang. Licik banget. Kamu belum kenal loh. Tahu tuh, licik banget. Tapi benar juga sih, kan bentar lagi pulang sekolah. Jadi aku juga mau beres-beres. Udah ya, aku udahan. Makasih udah ngajak. Udah, ayo Rama, ke meja kita. Ih, jahat banget. Masa aku ditinggalin sendirian sih? Hah, akhirnya pulang. Fer, kamu pulang naik apa? Mau bareng ke depan? Aku dijemput sama kakak aku, Bian. Ayo kalau mau ke depan bareng. Bian, mau kemana kamu? Dan pura-pura lupa. Hari ini jadwal kamu piket. Aduh Erin, besok aja ya. Aku capek banget hari ini, beneran. Gak ada alasan. Kamu udah bolos piket minggu lalu. Sekarang ambil sapu atau laporin ke wali kelas. Cepat. Aduh, iya, galak banget sih. Fer, maaf ya, kayaknya aku harus piket kelas dulu. Gak apa-apa, Bian. Semangat ya piketnya. Aku duluan ya, Bian. Rama, Erin. Iya, Fer. Hati-hati ya. Loh, ini kan dompetnya Vera. Waduh, pasti dia butuh ini buat ongkos atau apa. Tapi dia udah jauh pasti. Ada nomornya. Aku coba hubungin lah nanti malam. Sekalian nyari makan. Vera, jadi cewek kok ceroboh banget sih. Dompet seberharga ini masa bisa sampai jatuh? Kamu tuh sebenarnya kurir paket ya, yang suka jatuhin paket. Ya udah, sekarang ini gua harus gimana? Masa didiemin aja sih? Dongo, ya di chat lah, kan ada nomor yang di sini. Pakai nanya lagi. Ya udah, gua coba chat lah. Siapa tahu dia lagi nyariin. Sekalian gua nunggu si Rama beli pecel. Mbak, bisa ya mbak? 2 bungkus pecel lele sama 2 es teh manis dibayar pakai jasa cuci piring mbak. Atau gini deh, mbak kasih aku 2 bungkus pecel lele sama es teh, nanti ku fallback sama aku promosiin pecel mbak di IG aku. Santai, aku udah ada centang kakak di followersku. Boleh ya mbak? Oke, gua chat sekarang aja dah. Vera. Untuk itu, aku ucapkan selamat ya, pacarku. Hah? Nomor siapa ini? Kok nomor nggak dikenal? Apa jangan-jangan oknum bener-bener menawar aku hadiah kulkas 2 pintu atau modul jadi buku yang kehabisan pulsa? Jawab aja dulu kali ya. Siapa ini? Ada perlu apa sampai chat malam hari begini? Ini aku Bian, yang tadi di sekolah duduk bareng di kantin. Terus main TOD bareng Rama sama Erin. Oh, jadi ini nomor Bian. Ada apa Bian chat aku malam-malam gini? Dan kamu dapat nomorku dari mana? Sebelum aku kasih tahu, kamu ngerasa ada yang hilang nggak? Kayak sesuatu yang berharga gitu. Hah? Barang berharga yang hilang? Emang ada yang berharga di hidup ini? Gak ada sih Bian. Yang berharga cuma HP, buku, sama alat tulis. Ada semua. Emang apa? Jadi kamu nggak nganggap ini berharga? Emang apa dulu? Kok kamu bikin takut sih? Coba kamu cari di tas kamu apa yang hilang. Yaudah bentar ya. Aduh, lagian apa sih yang hilang? Bukan yang hilang itu keadilan negeri ini. Bian, kok dompetku gak ada? Aduh, kok bisa gak ada sih? Padahal isinya barang berharga yang gak boleh aku hilangin. Gimana nih? Hahaha, santai aja Fer. Ini kan dompetmu. Dompetnya ada di aku. Tadi kamu nggak sengaja jatuhin, terus aku nemuin di sebelah meja kamu pas aku lagi piket kelas. Mau langsung aku balikin, tapi kamu udah jauh. Hehe. Jadi aku kasih tahu sekarang. Oh iya,
share ke rumah kamu dong, biar aku kasih dompetnya sekarang. Ini Bian. Jauh banget. Jauh banget. Aku kayaknya nggak bisa deh ke sana. Soalnya gerbang kosku ditutup jam 10 malam. Sekarang udah jam setengah 9. Gimana dong, Fer? Aduh, gimana ya? Kalau mau kasih besok sekolah gimana? Santai, aku nggak bakal pakai uangnya kok. Aman aja. Aduh, nggak bisa. Aku biasanya kalau berangkat sekolah naik angkot atau ojek. Karena sekolah kakakku lawan arah. Ditambah ayah dan ibuku lagi keluar kota. Jadi nggak ada uang pegangan deh. Gimana ya? Oh, gini aja. Kamu ada nomor Dana, OVO atau GoPay nggak? Biar aku transfer buat kamu berangkat sekolah besok. Kebetulan aku punya saldo 50.000. Cukup lah buat kamu berangkat dari rumah ke sekolah. Heh, serius Bian? Serius lah, daripada kamu nggak bisa sekolah besok. Mana nomornya biar aku transfer? Makasih Bian. Kamu baik banget ya ternyata. Aku kira kamu tipikal orang yang suka membuli. Hah? Ngebully? Kenapa Vera mikir aku orang yang suka ngebully? Apa tampangku emang sebandel itu ya sampai dikira suka ngebully? Haha, sama-sama Vera. Oh iya, aku mau nanya juga nih. Ini foto kamu kah? Mirip kamu, tapi gaya rambutnya beda. Jangan bilang kamu buka fotonya di dompet bagian belakang. Hei, maaf Vera, aku tadi nggak sengaja lihat pas nyari nomormu. Jadi keambil deh, hehe. BTW, kalau ini bener kamu, lucu sih, imut gitu. Sama, beda banget. Bian, taruh balik gak fotonya? Cepet taruh lagi. Kalau enggak, aku nangis nih. Gak mau, hehe. Lagian, biasanya kalau orang settingan terus ada yang ngancem mau nangis, itu aslinya masih senyum-senyum. Vera ngirim foto. Ini beneran Vera. Anjir, beneran berkaca-kaca matanya. Seberharga itu kah fotonya sampai orang nggak boleh tahu? Duh, kok gua tiba-tiba ngerasa salah ya? Vera maaf, aku nggak bermaksud kok. Aku cuma bercanda. Fotonya udah aku taruh dari tadi. Maaf ya, aku benar-benar nggak bermaksud. Maaf banget Vera. Anjir, ngambek. Yaudah, mana nomor GoPay-mu biar aku TF. Udah aku TF ya Vera. Cek aja udah masuk apa belum. Yaudah. Kalau gitu, sekali lagi aku minta maaf. Udah ya, aku mau belajar. Bye, Vera. Aduh, gue beneran bikin anak orang nangis. Bersalah banget gue. Ya udahlah, besok gue minta maaf langsung ke Vera. Weh bro, lihat, gue berhasil dapet nasi sama lok pecel lele gratis karena cuci piring. Wih, mantap-mantap. Kalau bisa tiap hari ya, Ram. Biar gue kenyang. Ya nggak gitu juga dong. Dikira gue bab bolu apa? Vera, selamat pagi, Ver. Mana dompetku? Ini Ver, sumpah, utuh semua. Uang, kartu, sama foto itu. Udah aku selipin di tempat semula, persis kayak pas aku temuin. Aku beneran minta maaf soal semalam, Ver. Aku gak bermaksud bikin kamu nangis. Dan sumpah, aku gak bermaksud lancang buat ngeliat foto itu lama-lama. Lain kali jangan lancang, buka-buka privasi orang. Kamu nggak tahu foto itu satu-satunya yang dari sisa. Aku nggak mau orang lain megang atau melihat barang seberharga itu. Udah, aku mau ke kelas. Minggir. Iya, aku ngerti sekarang. Maaf banget ya, Ver. Oh iya, soal uang 50.000 yang aku pinjemin buat ongkos kamu semalam, gak usah diganti ya. Anggap aja itu denda buat keserupaan,ku. Asal kamu maafin aku. Gak perlu. Nanti uangnya aku balik ke istirahat. Aku nggak mau punya utang sama orang kayak kamu. Udah, aku mau ke kelas. Minggir. Wah, gawat nih. Si Vera kamu apain sih, Bi? Kok mukanya mendung gitu? Biasanya dia pendiam. Tapi bahasan itu serem banget. Gak ada imut-imutnya sama sekali. Tahu lu, abis lu apain aja si Vera? Jangan bilang lu abis melakukan hal yang aneh-aneh sama dia. Jangan-jangan lu pinjam duit dia baru kenal sehari. Parah lu, Bi. Rama, kayaknya sekarang bukan waktu yang pas buat jokes deh. Ini serius, Yan.
Coba cerita ke kita. Ada masalah apa sebenarnya? Hah? Jadi gini guys, kemarin kan gue bikin kelas sendirian tuh pas yang lain udah balik. Iya, terus? Nah, pas gue nyapu di bawah bangku Vera, gue nggak sengaja ngeliat dompetnya jatuh. Gue niatnya baik mau balikin, tapi karena Vera udah pulang duluan, gue bawa pulang. Terus gue chat dia malam harinya buat ngasih tahu. Gokil. Jadi, lu udah sampai tahap chatan sama dia? Rama. Kayaknya poin pentingnya bukan di chatan deh. Bentar, Bi. Lu nggak ambil uang di dalam Newt Beli Diamond Game, kan? Sembarangan, uangnya utuh. Masalahnya tuh pas gue chat, gue bercandain dikit soal foto yang ada di dalam dompet itu. Gue pikir dia bakal ketawa atau apa. Dia malah langsung nangis. Tolol anjing. Wajar lah Vera marah besar. Semua orang juga bakal ngamuk kalau orang pribadi dia acak-acak. Apalagi kayak foto yang dia suka. Orang pemalu kayak Vera itu nganggap privasi kayak gitu benteng. Bi, lu udah nembus benteng dia tanpa izin anjir. Bukan cuma itu, Ram. Vera itu tertutup banget orangnya. Karena dia sering ngerasa gak percaya diri sama lingkungannya. Kalau kamu masuk ke ruang privasinya tanpa izin, dia bakal ngerasa terancam secara mental. Pantesan jadi dibilang orang kayak kamu. Dia benar-benar menutup diri sekarang. Ya, terus gimana dong? Gue nggak mau musuhan sama dia. Izin nimbrung ya. Menurutku gini, sebagai sesama cewek, kau lagi marah terus dia beliin makanan atau barang favorit, biasanya hatinya bakal sedikit luluh. Sekarang tugas kamu cuma satu, Bi. Cari tahu apa yang Vera suka. Itu aja. Nah bener tuh. Tumben kamu pinter sayang. Jangan aneh-aneh. Geli tahu. Masalahnya, siapa yang tuh kesukaan Vera? Dia kan jarang ngomong. Bi, kamu nggak ada niatan chat kakaknya kah? Iya bener. Semalam pas gue nyari kontaknya Vera, gue sempat nyatet nomor orang yang di buku catatannya, yang namanya Lulu. Kayaknya itu kakaknya atau saudaranya. Coba chat aja sekarang. Siapa tahu bisa kasih bocoran. Dibalas sih sama Kak Lulu. Gila, face banget. Tapi kayaknya dia nggak terlalu tahu detail apa yang bisa bikin Vera langsung baikan kalau lagi marah besar gini. Dia bilang yang paling paham luar dalam soal Vera itu kakaknya Lulu, namanya Mumu. Buset, nama keluarganya lucu-lucu amat. Lulu, Mumu, tinggal nunggu Lulu sama Kuko aja nih. Enggak, katanya Lulu sama Mumu itu bukan keluarganya, cuma semacam kakak-kakaan. Terus, kalau lu masih nomor kamu nggak? Dikasih nih, katanya coba chat Mumu aja. Dia orang yang paling deket sama Vera. Kalau Vera ada apa-apa, pasti larinya ke Mumu. Oke, gua bakal coba hubungin Kak Mumu nanti pas istirahat. Diam dulu guys. Jadi gini guys, saran tambahan dari gua. Kita kan tahu kalau Vera lagi mode siaga 1. Sebisa mungkin, mulai sekarang kita bersikap biasa aja ke dia. Kayak pas kita masih belum kenal-kenal amat sama dia. Maksudnya? Maksudnya, ya biar Vera balik ke zona nyaman dulu. Jangan terlalu dikejar buat minta maaf terus-terusan. Biarin dia dulu sendirian sampai situasinya adem. Oke? Aku setuju sama Rama. Kita jangan bersikap seolah-olah udah jadi sahabat karibnya. Kita juga baru kenal dia dari kemarin. Itu pun karena kita yang narik dia keluar. Bukan karena dia yang mau sendiri. Jadi, jangan sampai kita dianggap so asik sama dia. Ini perasaanku aja atau kalian emang sefrekuensi? Oh gitu ya, Rama ternyata orangnya friendly. Oke, gua paham. Gua bakal jaga jarak dulu. Tapi tetap nyiapin senjata dari info Kak Mumu nanti. Yuk, masuk kelas, keburu bel. Guys, gua tuh dapat balasan dari Kak Mumu. Ternyata bener kata Lulu. Kak Mumu yang paling tahu kenapa Vera sensitif banget soal foto itu. Terus, kata dia apa? Itu foto siapa sebenarnya? Katanya itu foto idola dia yang udah gak ada lagi. Vera ngerasa dirinya itu mirip banget sama idolanya. Sampai-sampai dia takut foto idolanya itu hilang atau rusak. Karena ya memang udah gak bakal ada lagi. Itu limited edition. Gila, sesetia itu Vera ya. Respect sih sama Vera. Terus, kamu mau ngasih tahu nggak cara Vera maafin kamu? Kata Kak Mumu kalau Vera udah marah gini, cara biar kita dimaafin tuh gampang. Cuma butuh es krim strawberry sama gadungan kelinci. Katanya kelinci hewan favorit Vera. Jadi 95% bakal diterima. Ih, lucu banget.
Jadi Vera suka kelinci ya? Kamu juga suka kelinci sayang? Kalau mau, nanti aku beliin. Orang kayak gini tuh kalau aku lempar ke jurang dosa nggak sih? Lempar aja. Bagus tuh mengurangi penggunaan oksigen. Ya udah, gua beli barangnya dulu ya. Kebetulan Vera ada di belakang sekolah. Lu tau dari mana Bi kalau Vera lagi ada di belakang sekolah? Kata kamu Vera bikin story di belakang sekolah sama kucing. Ya udah, kalian duluan aja. Aku beli dulu. Ver, soal yang tadi pagi, aku minta maaf sekali lagi kan udah lancang. Aku gak akan ganggu privasi kamu lagi. Es krim sama gantungan ini titipan dari temen yang pengen lihat kamu gak sedih lagi. Ya udah, aku cuma mau ngasih ini aja. Aku balik ke kantin ya. Tunggu. Kamu nenek kamu, Bu ya? Iya, kok kamu tahu? Haha, karena cuma kamu aja yang tahu kalau aku suka kelinci rajut. Dan juga cuma kamu yang bakal ngasih tahu orang asing soal ini. Kalau orang itu benar-benar tulus merasa minta maaf. Maafin aku juga ya, tadi pagi udah kasar sama kamu. Aku cuma takut aja. Foto itu emang segalanya buat aku. Tapi makasih udah jagain dompetku semalam. Dan makasih buat ini. Woi, jadi gimana? Udah masih ada satu kan? Gue lapar banget nih liat drama kalian. Kantin yuk. Ih drama, tadi kata kamu jangan so asik. Gak apa-apa ya Rin, udah sini gabung. Asik, akhirnya Vera mau gabung. Jadi kita dimaafin nih. Iya dimaafin. Tapi lain kali kalau kamu buka-buka dompetku lagi, aku bakal minta kamu buat marahin kamu lewat telepon. Dia lebih serem dari aku loh kalau marah. Siap bos, gak akan berani lagi. Tunggu, tadi kata Bian apa? Jadi kita dimaafin? Kan yang salah cuma Bian. 思い出は全部味方笑ってさよなら約束はポケットの中くしゃくしゃのメモに書いた夢たち輝いて